Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Ustazah apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Masya Allah pagi hari ini. Insyaallah. Masya Allah. Habib yang habis jalan-jalan gimana nih? Seru ya? Jalan-jalan sambil dakwah. Masya Sebetulnya itu Allah. ada 14 tempat di 2 negara. Waduh, Masya Allah. Jadi nanti bisa ajak dong jamaah juga Insya Allah, jalan-jalan. bismillah. Ustaz Syam sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Semangat ya. Semangat Masya dong. Allah. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton video yang lagi viral berikut ini nih. Silahkan. Petugas memantau Gunung Merapi mencatat erupsi terakhir teramati sekitar pukul 10:34 WIB dengan tinggi kolom abu 250 meter di atas puncak. Erupsi ini menyusul 2 erupsi sebelumnya. Erupsi pertama terjadi sekitar pukul 6:11 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu 300 meter. Disusul erupsi pukul 9:44 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu 200 meter. Dan erupsi ketiga yang terjadi pada pukul 10:34 WIB dengan tinggi kolom abu 250 meter. Pada erupsi ini kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah tenggara. Saat ini Gunung Merapi berada pada status level 2 ataupun waspada. Masyarakat sekitar Gunung Merapi dan wisatawan dilarang mendekati gunung pada radius 3 km dari kawan atau puncak. Aduh, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan warga yang di sana dilindungi ya. Ustaz Syam Amin. gimana nih mungkin? Jadi ketika melihat suatu musibah, maka kita tentu saja membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian langsung memperkuat iman karena kejadian musibah seperti ini tidak sedikit yang mana masyarakat kita masih mempercayai bagian daripada kesyirikan-kesyirikan. Akhirnya bawa apalah, bawa sajen, bawa apa segala macam. Jadi subhanallah, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap menjaga akidah kita. Betul-betul, Masya Allah. Baik jamaah, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan satu video yang mudah-mudahan bisa juga jadi kita pelajaran untuk kita semua. Dan tentunya saya mau ajak lagi jamaah untuk nonton video berikutnya. Silakan. Ya Allah, luar biasa, 16 kilo ditandunya. Memang keranda tuh nggak bisa. Saya pikir kenapa nggak pakai keranda, ternyata aksesnya memang ini ya Bib ya, jalanannya nggak bisa gitu, tidak memadai. Gimana Bib komentarnya? Inilah yang diawali dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi raji'un, raji'un. yang dimana ada hak sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ya. Dan ini adalah sebuah fardu kifayah yang dimana dia memandikan, mengafankan, menyolatkan, menguburkan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk yang harus dilakukan oleh umat Islam. Dan khususnya apabila terjadi hal seperti ini, pertama kita lihat dulu situasi dan daerahnya. Betul. Apabila tidak memungkinkan, mudah-mudahan Pemda setempat ataupun provinsi setempat, mohon maaf Kang Emil, mudah-mudahan bisa dengar, Baik. ya kan, bikin jembatan dan Betul. ada akses untuk ke tempat tersebut. Bismillah, insya Allah lebih berkah lagi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Baik jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah. Masya Allah nih hari ini kita sudah menyaksikan 2 video yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Dan alhamdulillah tentunya hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Jamaah bicara soal kehidupan pasti ada saatnya kita di atas, ada up atau juga ada down, mental kita lagi jatuh-jatuhnya. Atau mungkin yang lagi sekolah pasti pernah merasa dibully. Atau misalnya lagi berkeluarga pasti pernah merasakan susahnya berkehidupan rumah tangga gitu ya. Tapi selalu ada sosok yang memberikan mental kita kuat. Baik itu melalui psikologis ataupun melalui ucapannya, yaitu seorang ibu, Masya Allah, yang selalu menguatkan kita. Makanya nih, hari ini kita akan bahas mengenai sosok ibu yang Masya Allah luar biasa dalam tema Ibu, Engkau Kuatkan Aku. Masya Allah. Temanya luar biasa. Luar biasa ya. Masya Allah. Kalau anak saya kalau lagi bikin nian status apa namanya, suka promo Islam itu Indah, Iya. temanya Masya Allah nih. Aduh, Masya Allah. Temanya Masya Allah nih.
Buat jamaah boleh siapin catatannya karena temanya Masya Allah. Dan buat jamaah yang sedang punya masalah di keluarga, kantor, lingkungan, pokoknya yang punya penyakit, lagi sakit juga boleh komen di media sosial Islam Itu Indah. Insya Allah nanti di segmen 3 akan kita bacakan bersama-sama dan didoakan oleh guru-guru kita. Baik, Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam nih mengenai tema kita hari ini yaitu Ibu, Engkau Kuatkan Aku. Saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. luar biasa. Jadi ada seorang anak diberitakan tetap setia untuk merawat ibunya, ya, membersamai ibunya meskipun dalam keadaan terdesak seperti ini. Betul. Tidak ada listrik, tidak Betul. ada Air katanya air bersih. Subhanallah. Gimana tuh kita tuh? Ini luar biasanya, ridho Tapi Allah fi ridho bertahan ya, walidain. Masya Allah ya. Iya, ya bisa bertahan Bisa gitu. bertahan. Nah ini Ustazah Syifa nih, ini gimana nih? Tiko itu katanya merawat ibunya dari kelas 6 SD sampai mengorbankan pendidikannya, karirnya. Itu nggak sekolah ya? Iya, gara-gara harus terpaksa berhenti gara-gara mengurus anaknya. Nah ini gimana nih Ustazah supaya menimbulkan rasa Ibunya mengurus ibunya. Bukan anaknya. Bagaimana menimbulkan rasa ikhlas untuk merawat orang tua khususnya bagi ibu yang sudah mulai sakit dan supaya gimana ikhlas gitu merawatnya dengan cinta. Nah, Masya Allah, Siap. mohon penjelasannya Izin, Ustazah, Habib, Ustaz silakan. Syam, para guru-guru Islam Itu Indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Melihat tayangan Fiti terkait Niko tadi, ini bisa menjadi pelajaran hidup yang penting sekali buat kita orang-orang sekitar yang menonton dan melihatnya. Ya, terkadang kita ketika mengurus orang tua itu sering timbul rasa tidak terima, mengeluh. Karena orang tua kalau dia sudah dewasa, sudah tua, lanjut usia, maka keadaannya akan kembali bagaikan anak-anak. Kita ngurus anak aja kadang-kadang kesabaran kita masih setengah-setengah. Apalagi mengurus orang tua yang dia sudah tua, besar dan lain sebagainya, kemudian menguji kita. Maka pelajaran dari Tiko ini luar biasa, banyak yang bisa kita ambil. Dalam Al-Quran disebutkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahni wa fissaluhu fi amain. Ya. Kalau pengen ikhlas ketika merawat seorang ibu ataupun seorang ayah yang sedang sakit atau memang sudah uzur usianya, mari kita flashback lagi, kita bayangkan lagi bagaimana perjuangan mereka dulu kelak ketika melahirkan, mengandung, berjuang antara hidup dan mati. Belum ketika ngidamnya yang serba salah, tidur madep kanan, kiri, tidak enak dan lain sebagainya. Itu yang harus kita renungkan. Belum lagi ketika masa menyusui atau masa-masa membesarkan kita yang penuh dengan cobaan. Jadi harus kita renungkan kalau orang tua saya saja dulu ketika saya masih kecil begitu ikhlasnya merawat diri saya. Tanpa ada imbalan sedikit pun. Kata seorang ibu bilang yang penting anak saya sehat. Yang penting anak saya makan, yang penting anak saya bahagia, tidak peduli bagaimana keadaan saya. Mau saya tidak bermake up, mau saya tidak me time, mau saya tidak makan, yang penting anak saya harus sehat, afiat, dan juga bahagia dalam hidupnya. Maka kalau kita melihat lagi, kita nggak pernah bakal bisa membalas jasa seorang ibu. Bagaimanapun caranya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, la yajzi waladun walid. Ya, tidak akan bisa membalas seorang anak terhadap orang tuanya illa ayyajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu, kecuali dia mendapati orang tuanya menjadi seorang budak, kemudian dia beli budak tersebut, artinya orang tuanya, dan dia merdekakan. Tetapi kan zaman sekarang tidak ada seperti itu, dan memang bagaimanapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa membalas apa yang telah dilakukan oleh seorang ibu. Paling tidak kalau misalkan kita punya orang tua, ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu berbuat baik ketika mereka masih hidup, dan yang kedua berbuat baik ketika mereka sudah wafat. Bagaimana berbuat baik ketika mereka masih hidup? Yaitu dengan cara ikhlas mengurus, memberikan yang terbaik. Kalau ada rezeki lebih kita kasih, perlakukan dengan cara yang baik, dan kalau mereka sudah wafat berikan doa-doa terbaik dan sambung tali silaturahim kepada saudara-saudara. Masya Allah. Jadi memang
memang kalau seorang ibu itu mau kita kasih materi berapapun kita nggak akan pernah bisa nggak balas bakal jasanya. bisa membalas karena- jasanya. Maka Masya Allah. ikhlas insya Allah balasannya surga buat anak-anak yang ridho dan ikhlas mengurus orang tuanya. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan anak-anak yang ikhlas merawat orang tua. Amin. Masya Allah. Amin, ya Amin, Rabbal amin, ya Allah, ya Alamin. Rabbal. Terima kasih Ustazah penjelasannya. Baik, jamaah Islam Intinya yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih. Iya, siap. Ustaz Syam, Afan izin bertanya nih. Kalau misalnya nih ada kondisinya seorang anak itu menitipkan ibunya ke mohon maaf panti jompo gitu ya, karena memang Anak menitipkan ibunya ke Panti panti jompo, subhanallah. karena memang mungkin maksudnya ini kondisi yang memaksanya untuk melakukan itu karena memang dia harus bekerja gitu atau dia tidak punya waktu gitu benar-benar dia Mengurusnya. mungkin iya atau mungkin dia belum nikah gitu. Nah, ini bagaimana nih hukumnya? Tapi niat dia juga mungkin baik gitu, tapi ya dipikir-pikir kasihan juga. Nah, ini bagaimana menurut sudut pandang Islam mana yang lebih baik nih Ustaz Syam? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Tabeh, Habib Usman, saya Syifa, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja yang sedang berada di hadapan televisinya sekarang yang menyaksikan Islam itu indah semuanya punya orang tua, semuanya punya ayah, semuanya punya ibu, dan semuanya memiliki orang tua. Setiap daripada kita akan menjadi anak, tapi tidak semua di antara kita bisa menjadi seorang orang tua. Maka subhanallah ada titik di mana seseorang diujilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, dengan hartanya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, namun ada pula yang diuji dengan orang tuanya. Maka subhanallah pada suatu waktu tibalah dia di titik di mana dia mesti menitipkan orang tuanya ke tempat yang mungkin dia merasa aman ketika orang tuanya berada di situ. Maka apa yang harus dilakukannya? Maka dikatakan dalam sebuah riwayat termasuk di antara kebaikan seorang anak adalah berada di sisi orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua renta. Jadi salah satu kebaikan atau berbaktinya seorang anak tidak berada jauh daripada orang tuanya ketika orang tuanya sudah berusia renta atau sudah membutuhkannya. Maka subhanallah, ketika seorang anak diminta untuk selalu dekat dengan orang tuanya, maka subhanallah bisa dikatakan menitipkan orang tua ke tempat panti jompo itu adalah suatu kesalahan atau kekeliruan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, kasus kami berbeda nih, kan nggak semua orang kasusnya sama. Nggak semua orang tuanya sama. Ada orang tua yang membahagiakan kita, tapi kadang-kala ada juga mungkin di luar sana orang tua yang mungkin tidak membahagiakan anak-anaknya. Bahkan mungkin menghalang-halangi daripada pekerjaan anaknya atau menghalang-halangi daripada kegiatan anaknya. Tapi kita tetap menjadi seorang anak yang mesti berbakti kepada kedua orang tua, memuliakan kedua orang tua. Yang kedua, Ustadz, kasus saya berbeda. Ini orang tua saya yang minta. Subhanallah. Orang tua saya yang minta, dia pengen ke panti jompo karena teman-temannya udah pada di panti jompo semua. Subhanallah. Dia tuh pengen ngumpul sama teman-temannya. Dia sudah mengatakan bahwa engkau tidak durhaka kok, aku yang pengen ke sana, daripada kita saling merugikan, engkau pekerjaanmu dirugikan, mama juga pekerjaannya ataupun perasaannya di rumah merasa sendirian. Jadi gimana kalau mama pergi aja ke panti jompo? Maka subhanallah, disinilah dilihat daripada niat masing-masing. Kalau seorang anak dia membawa orang tuanya ke panti jompo karena niat taatnya kepada orang tuanya, maka tetap saja dianggap anak itu berbuat baik kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya yang minta. Sama dengan anak-anak. Misalnya ada anak-anak dia minta makan permen, mungkin orang tuanya nggak mau ngasih karena takutnya batuk, ya. Tapi mungkin ada rasa kasihan, saya ini niat berbuat baik sama dia. Sama dengan orang tua, dia yang minta Ustadz, dia yang pengen banget. Maka dibawa, tapi bukan berarti dengan niat menjauhkan orang tua daripada kita, melainkan dengan niat taat kepadanya. Tapi bukan berarti setelah dibawa langsung berlepas tangan. Iya. Udahlah, ada yang ngurusin di sana, subhanallah. Maka itu bisa jadi termasuk di antara bukan kebaikan seorang anak terhadap orang tuanya. Wallahu ta'ala alam. Duh, ngomong-ngomong soal mama, jadi kangen sama mama. Telepon dulu bentar. Masya Allah. Masya Allah. Subuh lagi Bicara ya. tentang ibu ya kan. Kalau Habib pasti Masya ngerti Allah, nih, soalnya mama tuh barakallah. ngomong bahasa Sunda. Saca pasti Romi. Bahasa Sunda.
Ustazah Sipa ngerti? Ngerti, Oh insya ngerti Allah. ya? Ustazah Sipa Ustazah Sipa kan dari ngerti, Bogor. Masya Allah. Suami juga orang Tapi saya Bogor. nggak bisa ngomong Sunda. Tapi ngerti. Tapi ngerti kalau orang ngomong Sunda. Assalamualaikum Ma. Damang Ma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuju naon? Tumben telepon. Berarti jarang nelpon. Aduh, Ma doain Ida terus ya, mudah-mudahan Ida sukses, sehat selalu. Karena doa Mama tuh penting pisan. Amin. Pastilah itu mah. Amin. Karena Oh, emaknya nggak romantis nih kayaknya. nih. kan nggak usah diminta udah pasti. Oh, Pasti amin. orang tua mendoakan. Amin. Ma nonton Islam itu indah, Ma. Lagi syuting. Bilang, "Mah, nonton Islam itu indah, gerak," gitu. Tuh, Habib Usman Gerakan ngerti. ayo. Aduh, Masya Allah, jamaah melihat Orang tua mah, Mikdad orang teleponan. tua mah Ih, nggak apa usah tuh? diminta. Kalau Orang tua nggak usah diminta, katanya pasti Oh, didoain. gitu. Itulah orang tua, Masya selalu Allah. mendoakan Amin, anaknya Allah. dalam Amin, keadaan amin, ya Allah. apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mas sehat-sehat ya, Mas. Iya. Masya Allah, jangan lupa sarapan. Salam dari Ustaz Syam, dari Habib, dari Ustazah Sifa. Masya Allah, tabarakallah. Waalaikumsalam. Habib semuanya. Aduh, jamaah ini liatin Mikdad asik teleponan gitu. Ini samanya kita juga jadi kangen sama Orang ibu tua juga dia. nih, kangen sama mama juga nih, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana, nanti insya Allah kita mau telepon mama juga ini insya Allah. Jadi tetap di Summit Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Ibu, Engkau Kuatkan Aku. Masya Allah, di segmen sebelumnya tadi kita menyaksikan juga ada sosok hero atau pahlawan yang tidak berjubah. Tapi dia adalah sosok Tiko yang merawat ibunya yang terpaksa berhenti sekolah dari kelas 6 SD. Masya Allah, itulah seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dan saya ingin ngingetin nih buat jamaah yang ada di rumah yang punya masalah di keluarga atau di kantor atau sedang sakit, sedang diuji dengan rasa sakit. Nah, boleh nih kita nanti ada segmen titip doa. Insya Allah nanti kita akan doakan bersama guru-guru kita. Langsung aja tulis komen di sosial media Islam itu Indah. Baik jamaah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ajak jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Masya Allah, tabarakallah. Ini lagunya cocok sih ya, walaupun tak bersayap gitu Oh ya. iya, betul betul betul. Kayak kalau lagu Ustaz Sam tuh selalu Ustaznya hafal gitu. memperhatikan, saya lagi lihat gambarnya, Ustaznya lagunya langsung. Iya, lagunya Fokus ke gitu. lagunya. Ada malaikat tak bersayap yang dikirimkan Allah Subhanahu wa Masya Allah, taala. betul, betul, Nah, betul, betul. kalau saat terpuruk nih, ibu yang selalu menguatkan untuk bisa bangkit kembali nih, Mikdad. Iya betul betul betul. Nah, Masya Allah setuju banget Ustaz Syam. Tapi saya pengen tanya nih sama Habib Usman nih. Boleh Habib, Afwan izin bertanya, gimana nih kalau kita sebagai anak udah berusaha gitu ya, bangkit dari keterpurukan, udah berusaha gitu ya, sebisa mungkin tapi belum berhasil juga seperti apa yang diinginkan oleh seorang ibu. Karena kan kita nggak tahu ya ekspektasi seorang ibu tuh kayak gimana terhadap anaknya gitu ya. Malah kadang kita masih suka menyusahkan ibu, bikin khawatir orang tua gitu ya. Nah, ini gimana nih kita sebagai anak, apakah kita berdosa kalau kita belum bisa menjadi sesuai apa yang diekspektasikan ibu? Ya, akhir kamu gitu. Silakan. Ampun, kami datang Mohon saja, penjelasannya Pak. Habib. Iya. Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehatul afiah, yang insyaallah penonton di rumah yang menyaksikan Islam itu indah duduk manis dari pagi sampai sekarang dan berharap akan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu yang mustajab, yang paling berkah. Karena apa? Habis sholat subuh langsung menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh guru-guru kita bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Inilah bentuk kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Cinta orang tua terhadap anaknya. Bagaimana cintanya? Orang tua bawel dari kecil. Disuruh anaknya teratur, tertib, disiplin.
sholat yang benar, ibadah yang benar, bangun dari pagi, sekolah yang benar, jadi anak yang baik, belajar, dan lain sebagainya. Itulah orang tua. Kenapa? Berharap di masa depannya, di masa besarnya, disayangi oleh manusia-manusia yang lain, teman-temannya, saudaranya, sahabatnya, teman kantornya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Dan di masa besarnya, dia dapat pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang baik. Kenapa? Orang tua sudah memicu dari kecilnya. Suruh belajar, suruh sholat, suruh pinter lah, inilah, jangan males lah, dan lain sebagainya. Ini bentuk orang tua. Untuk apa? Untuk memacu kita menjadi anak yang baik, anak yang berada dalam jalan yang orang tua inginkan. Tetapi banyak orang, anak-anak kita ini yang gak nurut sama orang tuanya, gak memahami sifat orang tuanya, bawel banget sih, marah-marah terus sih, ini sih, dan lain sebagainya. Padahal ini untungnya buat siapa? Buat anaknya sendiri. Akhirnya di masa besarnya, karena malas anak tersebut, susah cari kerjaan, sekolahnya gak benar, mikirnya susah, hitung-hitungannya gak benar juga. Inilah dampak yang terjadi terhadap anak. Anaknya sudah berusaha maksimal. Apakah berdosa tidak bisa mengasihi orang tua yang terbaik? Belum ada belum ada hasilnya. Anak berusaha semaksimal mungkin. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan sebagai seorang anak, berharap agar orang tuanya apa? Orang tuanya bahagia dan senang. Jika anak sudah berkeluarga nih, tapi masih menyusahkan ibunya, masih numpang lah, inilah itulah. Ini adalah bentuk anak yang membuat orang tua yang sulit. Ketika anak sudah besar, harusnya membahagiakan. Pikir dengan akalnya, berdoa sama Allah. Allah kasih kita rezeki insya Allah dengan keyakinan yang kita milikin. Keluar dari rumahnya pagi-pagi, cari kerjaannya, silaturahmi ke kanan, ke kiri, ke sini, main kemana. Insya Allah Allah kasih jalan dengan niat. Kalau manusia sudah mempunyai niat untuk mencari daripada rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih sama Allah. Kalau keluarin jalannya, bangun malam minta sama Allah, ngadu sama Allah, ya Allah saya susah ya Allah, hidup saya begini ya Allah, saya ingin mendekatkan diri kepadamu ya Allah, saya ingin menyenangkan orang tua saya ya Allah. Udah sholatnya bagus, ibadahnya bagus, dia ikhtiar pagi-pagi, insya Allah pasti Allah kasih jalan keluar. Amin ya Allah. Anak tidak boleh menyusahkan orang tuanya. Orang tuanya sudah waktunya untuk bahagia dan senang. Dari kecil sudah diurusin, sudah disusahin. Dari apa? Dari di dalam kandungan udah nyusahin. Oh, ibu nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri. Sampai dia disuapinin makanan, jalan, ini, cebokin, dan lain sebagainya. Waktunya besar, nyusahin lagi. Ini anak yang kurang ajar sebetulnya. Kenapa? Karena nggak mikir anaknya. Betul. Jadi kalau sudah berkeluarga itu idealnya ya minimal kalau tidak bisa membantu, menolong, membahagiakan, jangan menyusahkan gitu ya. Yang penting kalau membahagiakan pasti orang tua tuh nggak minta aneh-aneh ya orang tua. Orang tua nggak minta macam-macam. Cuman Betul. satu yang diminta orang tua, agar anaknya tahu diri. Nah itu dia. Baik, Masya Allah. Habib terima kasih penjelasannya. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita yang Masya Allah ini. Tapi sebelumnya saya ingin jamaah menyaksikan tayangan berikut ini. Ya Allah. Nah, apa sih hari Senin bahas begini-beginian nih? Iya ya, langsung berkaca-kaca. Iya. Maksud saya. Aduh Ustaz Syam gimana nih? Saya ngelihat di sosial media memang ada beberapa juga orang yang sudah sukses gitu Iya. ya. Tapi mohon maaf di saat ia sukses gitu, sayang sekali orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu gitu ya. Nah saya tuh penasaran gitu ya, kalau misalnya nih orang tua kita sudah meninggal, apakah orang tua kita tuh bisa nggak sih diizinkan nggak sih sama Allah melihat kesuksesan kita terus ikut bahagia juga? Nah ini mohon penjelasannya. Insyaallah tabarakallah. Tabi Habib Utsman, saya Syifa, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang anak diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja itu tidak terlepas daripada doa dari seorang ibunya. Sebagaimana apa yang kita saksikan di video tadi, ada seorang anak yang baru habis wisuda, masih memakai toganya, masih memakai pakaian wisudanya. Beliau langsung mendatangi kuburan orang tuanya guna berbincang dengan pusara ibundanya. Subhanallah. Apakah hal seperti ini berarti ibu yang ada di dalam kuburan tadi mendengarkan ataupun merasa bahagia melihat kesuksesan anaknya? Yang pertama, kata ulama kita, tentu saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
cukup Allah kun, kembali engkau kepada jasadmu. Misal ruh ini berada dalam alam illiyin atau alam barzakh, alam kubur. Namun Allah Subhanahu wa taala meminta dia, kembali engkau ke jasadmu karena anakmu hendak datang untuk berbincang denganmu, maka itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ini yang pertama. Yang kedua, dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata ruh itu bisa mendengarkan? Ternyata kita disunnahkan untuk memberi salam setiap kita berziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Kenapa kita diminta untuk memberi salam? Karena sesungguhnya penghuni kubur itu mendengarkan daripada salam kita, dan sesungguhnya penghuni kubur itu menjawab daripada salam orang yang menziarahi kuburannya. Tapi manusia yang masih hidup tidak mendengarkan jawabannya. Bayangin kalau kita dengerin. Kabur saya. Assalamualaikum. Mau itu ibu sendiri, ayah sendiri, guru sendiri. Kalau kita dengerin jawabannya, waduh ini antara kangen, rindu, sedih, tapi takut juga gitu. Subhanallah. Kok ada waalaikumsalamnya gitu ya, subhanallah. Apalagi ziarah kuburnya pada hari Kamis, malam Jumat, subhanallah. Karena ternyata dalam riwayat yang lain, ini yang ketiga, dalam riwayat yang lain setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh itu kepada jasadnya dalam kuburan. Bagi ahli nikmat, bagi orang soleh, maka dia akan mendapatkan nikmatnya dalam kuburnya. Tapi yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan merasakan siksaan dalam kuburnya, subhanallah, setiap hari Jumat dan satu hari sebelum, setelah satu hari juga setelahnya. Maka subhanallah, pada hari-hari tersebutlah disunnahkan untuk ziarah kubur, Kamis, Jumat, Sabtu, subhanallah. Maka ternyata kalau dikatakan apakah sang ibu mendengarkan anaknya yang sedang curhat di pusaranya, sang anak yang memperlihatkan kesuksesannya di atas kuburan daripada orang tuanya, apakah ibu tersebut akan melihatnya? Tentu saja akan melihatnya. Bahkan yang keempat, ini lebih kuat lagi nih riwayatnya, ketika ada seorang yang ingin mendatangi baginda Nabi SAW, ketika sampai di rumah baginda Nabi SAW di kota Madinah, ternyata yang dihadapinya bukan Nabi, tapi yang dihadapinya adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang sedang memegang pedangnya dengan mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah mati, ku penggal nih lehernya nih. Ternyata Rasulullah pada saat itu sudah meninggal dunia, sudah wafat. Maka orang tersebut menangis, menyesal, kenapa saya nggak bisa ketemu Nabi? Maka dia bermalam di samping kuburannya Nabi SAW hingga akhirnya penjaga makam Nabi bermimpi. Apa mimpinya? Dia melihat Nabi SAW datang dengan mengatakan, bilang kepada orang tersebut suruh pulang ke kampungnya karena Allah sudah mengampuni dosanya. Artinya orang yang sudah meninggal dunia pun itu melihat orang yang masih hidup, cuman ada yang Allah izinkan, Allah yang tidak izinkan. Kita berhusnudzon, ibu kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesuksesan tersebut tidak terlepas daripada jasa-jasa seorang ibu. Wallahu taala alam. Masya Allah. Mudah-mudahan nih mengobati rasa rasa kangen orang-orang yang rasa rindu terhadap orang tua yang mohon maaf sudah meninggal. Nah, berarti pelajaran buat kita selama orang tua kita masih ada, masih hidup di dunia. Aduh, Masya Allah. Lakukan sebaik-baik, jangan sia-siakannya. Ini waktu terus berlalu. Betul. Subhanallah. Masya Allah. Baik Ustaz Syam, terima kasih penjelasannya. Baik jamaah Islami Tindah yang dirahmati Allah, Masya Allah nih udah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media Islami Tindah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islami Tindah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hambaAllah. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya nih dan izin disamarkan nama saya ya. Baik. Dulu mama saya bercerai sama ayah saya. Semenjak cerai, saya lebih sering dititipin ke orang lain Ustadz. Dan setiap pulang ke rumah, mama saya selalu bawa laki-laki yang beda-beda. Dan akhirnya mama saya menikah, tapi saya nggak bisa terima Ustadz. Bagaimana bisa aku menerima ibu kembali yang udah egois, dititip anaknya ke orang lain? Setiap aku tanya alasannya katanya agar bisa nikah dengan cowok idamannya. Apakah salah kalau aku membenci mama dan lebih dekat dengan ibu pengasuh aku? Aduh, Habib Usman mungkin boleh dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ingat, sebagai seorang anak tidak boleh membenci ibunya apapun yang terjadi. Ingat, apapun yang terjadi, dia adalah orang tuamu, dia adalah ibumu. Apapun yang terjadi, urusan dia yang tidak mendidik kamu, tidak merawat kamu, tidak menjadikan kamu sebagai hal layaknya anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anaknya, maka biar Allah yang mengasih hukuman kepada orang tua kamu. Karena apa? Sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, yakni apa? Menzalimi anaknya. Orang tua yang menzalimi anaknya adalah ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hak dan kewajiban sebagai orang tua.
Dan yang terpenting adalah anak ketika tahu orang tuanya nggak baik, orang tuanya berbuat yang haram, maka wajib bagi anak untuk menegurnya. Wajib bagi anak untuk menasihatinya. Atau bahkan dekati orang-orang sekelilingnya untuk menasihatinya dengan cara yang ma'ruf. Intinya seperti itu. Wajib bagi seorang anak untuk ta'zim, takriman, mahabbah, cinta, dan lain sebagainya, taat, dan lain sebagainya terhadap ibunya. Masya Allah. Jadi sebaik-baiknya anak itu tetap berperilaku baik terhadap orang tuanya. Wajib. Karena apa? Ridallah fi ridha walidain, bagdullah bagdu walidain, saktullah saktu walidain. Jadi wajib bagi anak mutlak untuk menghormati orang tuanya, mencintai orang tuanya. Masya Allah. Baik Habib, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari hamba Allah nih, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jangan sebut nama saya ya. Baik. Dulu saya menikah memang tanpa restu ibu, tapi saya sudah menikah selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini, ibu belum mau memaafkan kesalahan aku sebagai anaknya yang nekat tetap nikah tanpa restu. Dan sampai sekarang aku udah punya 2 anak, ibu belum bisa menerima. Setiap aku dan anak-anak ke rumah merasa sudah tidak dianggap lagi. Terus aku harus gimana agar ibu bisa memaafkan aku dan merestui rumah tangga aku ya Ustadz? Ustazah Sifa mungkin boleh dijawab melalui tausiah, silakan. Izin Habib Ustazah. Usman, Ustadz Syam, para guru-guru yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang ingin saya sampaikan, menikah itu bukan hanya menyatukan 2 orang yang saling mencintai. Lebih dari itu, menikah adalah merukunkan, menggabungkan 2 keluarga besar. Bagaimana mertua dengan mantu, mantu dengan mertua, besan dengan besannya, ya, suami dengan istri. Jadi lebih kompleks, lebih besar lagi. Orang yang dapat restu dari mertua saja itu hidupnya banyak cobaan. Banyak masalah mantu sama mertua, padahal nikahnya direstuin. Bagaimana dengan orang yang nikahnya kawin lari, ya? Kemudian tidak dapat restu dari orang tua, khususnya seorang ibu. Apa tidak kosong hati kita membina rumah tangga? Padahal ketika kita membina rumah tangga, doa dari orang tua dan restu dari orang tua itu sangat penting sekali. Memang sering kadangkala kita sebagai anak berbeda pendapat dengan orang tua. Misalkan dulu sebelum menikah kita pengen jalan ke suatu tempat dengan teman, orang tua melarang. Kenapa? Karena khawatir. Kita seringkali menganggap, wah orang tua itu nggak ngertiin saya. Padahal dia tahu maslahat dan manfaat buat anaknya. Atau kita pengen ngambil jurusan kuliah, kita pengen A, orang tua pengen B. Kita bilang, mama nggak pernah ngertiin aku nih passionnya di sini. Kita menganggap orang tua tidak pernah memahami kita. Padahal sebagai orang tua, pengalaman mereka lebih banyak. Dan tentunya tidak ada orang tua yang ingin memberikan keburukan kepada anaknya. Semua pengennya baik, anaknya. Nah, seringkali perdebatan yang lebih panjang dan sampai tidak saling meminta maaf itu adalah ketika anaknya memilih calon pasangan hidup. Ibunya berkata jangan sama si A, anaknya tetap atas nama cinta. Jadi anak muda kalau udah atas nama cinta ini susah. Ya, susah dinasehatin. Orang kalau lagi mabuk kasmaran mau dinasehatin berkali-kali lipat susah. Ada orang habis berantem sama kekasihnya, dinasehatin sampai berbusa kita ngomong. Begitu udah baean, nggak didengerin nasihat kita. Jadi itulah orang yang lagi kasmaran. Orang lain saja menasehati tidak didengar, apalagi orang tua sendiri. Jadi saran saya, karena ridho Allah itu juga terdapat dalam ridho orang tua, jangan pernah berhenti berdoa. La yuraddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah satu ketetapan, merubah suatu keadaan kecuali doa yang tulus, apalagi doa dari anak kepada orang tuanya. Yang kedua, terus berikhtiar, berusaha dengan maksimal bagaimana bisa memperlihatkan, membuktikan kepada ibunya, ibu ini loh istri yang dulu tidak direstui aslinya orangnya baik, aslinya solihah, dia pantas menjadi istri saya dan insya Allah dia gambaran mantu yang baik buat mertuanya. Kasih unjuk. Bagaimana sholat istrinya, bagaimana ibadah istrinya, bagaimana akhlak istrinya, dan bagaimana sikapnya ketika menjadi istri. Insya Allah lama-kelamaan ibunya akan luluh. Karena apa? Karena ada bukti yang kuat gitu ya. Kan kita nggak bisa mengajak apa yang kita inginkan dimengertiin oleh orang lain. Jadi ada istilah mengatakan kullu ro'sin ro'yun. Setiap kepala berbeda-beda, adik kakak beda pikirannya. Suami istri pemikirannya berbeda. Orang tua dengan anak pun berbeda. Bahkan ada anak yang lahir kembar, barengan lahirnya, tetap yang satu pengennya A, yang satu pengennya B. Kita tidak pernah bisa memaksakan kehendak kita. Tapi paling tidak kita bisa memberi pengertian bahwa ternyata yang kita pilih tidak salah. Doakan, ikhtiar, kemudian didik pasangannya sebaik mungkin dan tunjukkan kalau mereka pasangan pilihan yang terbaik buat
Masya Allah. Bicara. Paling penting sering bawa hadiah Iya. buat ibu kita. Masya Allah. Ngomong-ngomong nih kayaknya Ustaz Syam lagi telepon mama kayaknya. Gantian halo. nih, Iya ya. gantian. Tadi ente sekarang Ustaz Sam. Masya Allah. Iya, iya. Halo, assalamualaikum. Iya, salam. Halo mak, Iya, masuk TV Suarata. Masih adik dipanggil ya? astagfirullah. 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 Udah makan? Iya, iya, Udah sarapan? iya. Halo mak. Lagi beres-beres Aisyah. Mau ke sekolah. Oh alhamdulillah. Mak terima kasih. Iya. Apa beda apa? Terima kasih apa? Terima kasih transparan udah nyampe. Terima kasih. Ya aku baru pulang dari Maros kemarin, Bi. Oh, iya. Masya Allah. Alhamdulillah Pulang hari, kampung ya? hari ini udah live lagi. Alhamdulillah, makasih banyak. Masya Allah. Terima kasih sambutannya Gara-gara kemarin doanya. saat pulang kampung. Bisa di TV. Oke. Oh, oke. Masya Allah. Nepes kayak Ustaz Sam. Tapi Rindu baraka lagi. romantis Oh, banget. rindu Baraka, gue nggak dirinduin, dia rindu cucunya. Rindu cucu ya. Sama aku juga sama, lebih kangen sama anakku daripada. Dia nyariin cucunya malah. Iya, bener banget. Orang tua gitu. Nah, ini Betul, Masya ini Allah. rata-rata orang tua yang paham kayak gini. Iya, iya betul betul betul. Doa atas selalu untuk semuanya. Amin. Iya, Mohon iya. doakan. Iya, amin. Iya. Iya, iya. Ma, Hati-hati. sehat-sehat. Oke, Masya Assalamualaikum. Allah, jamaah. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syam aja udah telepon mama-mamanya. Nah, jamaah yang di rumah juga, yuk sampaikan rasa cinta kalian, rasa sayang kalian ke mamanya, mumpung masih ada, doain terus ya. Makanya jangan kemana-mana ya, kita setelah ini akan bahas tentang ibu lagi nih, Masya Allah. Tetap di Islam Itu Indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, sekarang aku bersama Ustadz Syam. Masya Dan sekarang Allah. kita masuk ke segmen Titip Doa. Aminin ya. Masya Allah. Seru nih segmen ini. Insya Banyak Allah. banget teman-teman jamaah yang ada di rumah yang pengen didoain nih. Saling mendoakan Saling dong, mendoakan, insya Masya Allah. Allah. Yuk Ustadz Syam, kita baca ini. Ada komentar dari jamaah nih. Yang pertama ini dari Instagram @amalia_90. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta doakan ibu saya yang lagi sakit glukoma dan sekarang tidak bisa melihat lagi. Subhanallah. Sudah berobat dan konsultasi ke dokter, katanya tidak bisa sembuh. Dioperasi pun kemungkinannya bisa melihat sedikit, dan kalau mau dioperasi pun butuh biaya yang tidak sedikit. Saya mohon doanya untuk kesembuhan ibu saya. Siapa tahu barokah dari doa guru-guru kita, ibu saya bisa diberikan kesembuhan dan bisa melihat kembali dan panjang umur yang barokah, sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz dan Ustazah. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Semua yang didoakan di komentarnya, insya Allah kita aminkan. Amin. Dan seluruh jamaah Islam Itu Indah silahkan mengaminkan doa. Kenapa? Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat yang berada di samping kita berkata, wala kami seluh, dan bagimu juga, bagimu juga, bagimu juga. Jadi tidak akan pernah merugi orang yang mendoakan orang lain. Masya Subhanallah. Allah. Jadi sebelum kita sama-sama mendoakan, saya minta seluruh jamaah Islam Itu Indah untuk ikut mengaminkan. Adapun doanya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa, washfihu kalau dia laki-laki. Tapi kalau dia perempuan, washfiha antas syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. Doa ini kita baca ketika ada orang yang jauh. Isfihu kalau dia laki-laki, isfiha kalau dia perempuan. Kalau Allah menyembuhkanmu, Allahumma shfikah kalau kamu laki-laki. Jadi perbedaan dhamir dalam bahasa Arab. Namun mudah-mudahan doa yang kami baca bisa diamalkan dan bisa diaminkan oleh seluruh jamaah, supaya jamaah semuanya insya Allah mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah, buat jamaah yang mau didoakan sama kita nih, sama guru-guru kita, insya Allah boleh langsung aja komentar di media Islam Itu Indah, media sosialnya, di Instagramnya, komen langsung di sana, dan insya Allah akan kita bacakan dan akan kita doakan buat semuanya. Amin. Bila perlu, nama, alamat, Jalan Hankam, Cisarua, Puncak, Bogor, Majlis Binahya. Oh, itu tempat saya. Itu alamat rumah Habib dong. Tapi jangan lupa bayar 20.000. Masya Allah. Baik jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Perjelas dulu nih 20.000 buat apaan? buat impak pagi. Oh, kirain uang keamanan.
Masya Allah. Baik, alhamdulillah nih jamaah, kita masuk lagi ke tema kita hari ini yang Masya Allah kita sedang membahas tema ibu. Engkau kuatkan aku. Ini pagi-pagi hari Senin bicara soal ibu, bikin meleleh, bikin air mata udah aduh ditahan-tahan gitu ya. Nah, saya masih punya video yang menarik tentunya berkaitan dengan ibu juga. Yuk mari kita saksikan sama-sama. Silakan. Subhanallah, uqsimu billah, nu jullie bellen, nu jullie waarover wie ik het heb. Uqsimu billah, zij gaat voor iedereen. Mooi. Assalamualaikum warahmatullah. Amma? لا بس الحمد لله الحمد لله. دابا كنا في الدرس امي وسبحان الله على بر الوالدين اقسم بالله لما حبست الدرس قلت له من دابا غادي نجاوب على امي. سبحان الله. صيف قلت ادعي معنا ادعي معايا ادعي معنا واسمح لنا اسمحينا راضي عليا. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau udah seperti itu, biasanya akhirnya kita baru tersadarkan bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Betul. Namun kadang-kala masih ada anak yang bingung nih, antara ibunya atau istrinya. Ini anak laki-laki khususnya nih. Betul. Anak laki-laki selama-lamanya milik ibunya. Betul, Subhanallah. betul. Masya Allah. Berarti bicara soal prioritas nih. Prioritas. Ustazah. Izin, aku mau tanya ke Ustazah Syifa. Iya. Ustazah, apa nih izin bertanya nih. Bicara soal prioritas, bagi seorang laki-laki tentu ibu adalah prioritasnya gitu. Betul. Ya, sampai kapanpun. Nah, tapi di satu sisi kita juga tidak bisa iya, kita tetap istri juga penting, betul, anak juga perlu kita nafkahi, biayai gitu ya. Nah, tapi gimana nih cara mengatur atau memanage supaya kita bisa menjaga kedua-duanya tetap berjalan dengan baik? Gimana menurut sudut pandang Islam nih? Mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Bang Mikdad, Ustadz Syam, Habib Usman, para guru-guru yang ada di rumah. Seringkali kita dilema, galau ya kalau bahasa anak mudanya. Pilih mana nih, ibu atau istri? Di sisi lain, dalam ayat Al-Quran banyak sekali dijelaskan ada anjuran bahkan kewajiban seorang anak untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Ya, wabil walidaini ihsanan dalam banyak ayat. Apalagi seorang ibu yang tadi dalam ayat wawasainal insana itu disebutkan bagaimana perjuangannya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW pun Rasul menyebutkan ummuka sampai 3 kali. Saking penting dan harus diprioritaskan seorang ibu dibandingkan seorang ayah. Walaupun keduanya juga punya hak yang sama untuk diperlakukan baik. Tetapi kenapa? Karena ibu punya peran penting yang luar biasa dan tidak bisa digantikan. Dari semenjak dalam kandungan hingga sampai kita besar, tidak ada yang bisa menggantikan sosok ibu di sisi kita. Kemudian di sisi lain lagi kita dihadapkan dengan kegalauan juga. Dalam banyak ayat Al-Quran kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada pasangan kita, yaitu istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Kemudian jadikan mereka sebagai ratu, ya, pasangan yang terbaik bagi kamu. Dalam ayat yang lain juga disebutkan banyak sekali dan dalam hadis Rasulullah SAW, Rasul mengatakan fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Takutilah olehmu dalam perkara perempuan karena engkau itu ketika menghalalkan dia kan dengan kalimatullah. Jadi tanggung jawabnya juga besar. Nah, bagaimana kalau keduanya kita bingung mana yang harus didahulukan? Ya, kalau kata Imam Nawawi tidak perlu ada yang harus didahulukan. Selama kita bisa mengamalkan untuk berbuat baik kepada keduanya secara beriringan, maka lakukanlah. Ini yang disebut dengan thoriqatul jam'i, menggabungkan 2 hal yang baik, berbuat baik kepada istri tetap, berbuat baik kepada istri tetap. Maka yang harus dilakukan adalah kita sebagai suami harus pintar-pintar dalam bersikap. Pintar-pintar dalam memilah-milih mana yang baik, mana yang tidak. Pintar-pintar dalam membagi nafkah. Walaupun seorang ibu, dia ada kalanya tidak pernah meminta lagi kepada anaknya. Walaupun tahu anaknya kaya raya. Ibu mah di rumah biarin, rumah ibu kayak begini. Uang ibu seperti ini cuman dikit depositnya, tabungannya. Baju ibu gak begitu mahal. Yang penting anak ibu bahagia di sana. Gak pernah ibu itu membandingkan apalagi minta yang lebih dari anaknya. Betul. Nah, kita sebagai anak harus lebih paham.
harus lebih sadar diri. Tanpa orang tua, tanpa seorang ibu, nggak mungkin kita bisa seperti sekarang ini. Maka ketika kita membahagiakan istri kita, kita bisa memberikan yang mewah, yang mahal, yang terbaik, berikan juga terhadap ibu kita. Jadi istri yang baik itu kalau dia habis dikasih hadiah sama pasangannya, habis dikasih uang belanja, misalkan kata suaminya nih buat kamu 10 juta sehari. Silahkan me time, misalkan ya, saking solehnya nih suaminya. Harus Dan 10 banyak uangnya memang. Iya. Kalau nggak punya uang jangan dipaksa gitu ya. Apa Ini mau buat dikasih? 10 juta sehari me time ya. Silahkan perawatan diri, self care. Kemudian bahagiakan diri kamu karena selama ini kamu ngurus anak saja. Ketika dapat uang tersebut dari suaminya, apa perkataan istri yang baik? Mas, ayah, abi gitu ya. Ngomong-ngomong yang dikasih duit saya doang atau ibu mertua juga dikasih. Sebisa mungkin kalau engkau membahagiakanku dengan hal-hal yang mewah, maka kasih juga orang tuamu biar tidak ada kecemburuan sosial. Andai kata harus memilih, kata Imam Nawawi, maka kita harus lebih mengutamakan istri karena nafkah pada istri wajib, tapi tetap dengan menjaga perasaan dari ibu kita. Artinya kalau bisa dua-duanya kenapa enggak sih? Iya. Gitu ya, Masya adil secara Allah, keduanya. Itu Wallahualam. dia ya. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah sosok kalimat dari seorang istri. Betul. Dengan tujuan melempar terhadap suaminya. Dan nonton di zaman di rumah. Tapi ada pertanyaan, itu kan buat laki-laki, kalau misalnya dia perempuan, kalau dia udah jadi istri gimana Ustazah? Nah, iya. Dia harus tetap minta izin sama suami. Dan suami yang baik adalah dia tidak pernah menghalangi istrinya untuk tetap berbakti. Masya Betul. Iya. Tapi Masya yang Allah. terpenting Gitu. satu hal, ya kan? Iya. Seorang istri adalah ratu, bukan dijadikan sebagai pembantu. Ya, betul itu. Itu yang luar biasa Betul itu. sekali, itu luar Iya. biasa. Baik, Ustazah terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Baik jamaah, Masya Allah kita akan melanjutkan nih pembahasan kita mengenai ibu, masih banyak sekali yang akan kita bahas, tapi masih ada tayangan yang sangat menarik mengenai ibu juga. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Masya Allah. Gimana saja? Ya ibu tuh penting ya. Jadi dulu pesan ibu saya nanti kalau kamu nikah punya suami, setiap kamu dibahagiakan oleh suami kamu minta dia bahagiakan ibunya juga. Karena ibu membesarkan kita, kemudian udah nikah kan dia dengan perempuan lain nih anaknya ya. Hati seorang ibu mana yang sakit gitu ya, ketika ngelihat anaknya lebih mengutamakan orang lain, tidak ingat dengan ibunya. Maka firasat ibu itu kadang memang benar ya Ustadz Syam ya. Aduh, Masya Allah. Itu kita harus seadil mungkin. Jadi saya sering ngedengar ucapan ibu saya, sampai sekarang saya bilang sama suami, kalau kamu ngebeliin saya sesuatu, beliin ibu kamu juga. Masya Allah. Selagi kamu mampu, saya bilang. Gitu. Ustaz Dan Syam sampai saya mana yakin, saya yakin mertua yang digituin, itu pasti dia sayang sama menantunya. Masya Allah Ustadz Masya Syam. Allah. Kalau saya ketemu, Pasti, waduh Masya Allah, itu saya tabarakallah. kayak dianggap anak sendiri Aduh, gitu Masya sama Allah. mertua. Ya, saya mudah-mudahan budaya seperti tadi ini Insya menyuapi Allah, anak ketika mudah-mudahan mereka sudah bisa dewasa itu diamalkan. selalu ada, karena Masya Allah firasat seorang ibu akan selalu kuat. Itu Masya luar Allah. biasanya sosok istri saya selalu membelikan ibunya. Ibu siapa? Ibu saya. Karena dianggap ibunya dia. Masya Iya, Allah. betul itu. Nah ini baik kita membahas mengenai ibu. Habib Afwan izin bertanya nih, Insya Allah. apakah benar nih bahwa seorang ibu itu bukan hanya menguatkan, tapi juga ibu itu bisa menghangatkan suasana di dalam rumah, tali persaudaraan itu bisa dikuatkan oleh seorang ibu. Nah ini mohon penjelasannya. Ya Khairafun Humidat, Ustaz Syifa, Ustaz Syamsuddin Nur, Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu adalah surga. Kalau masih punya ibu di rumah berarti memiliki surga di dalam rumahnya. Betul. Siapa orang yang tidak mencintai ibunya berarti dia tidak cinta akan surganya Allah. Siapa orang jauh daripada ibunya berarti dia jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak memperhatikan ibunya berarti dia tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridallah biridha walidain wa saqtullah saqtu walidain wa baghdullah baghdu walidain. Ridhonya Allah terletak daripada ridhonya orang tua. Beruntunglah mereka yang memiliki ibu yang setiap malamnya tahajud mendoakan anak-anaknya. Masya Allah. Ini luar biasa dahsyat. Masya Allah. Ini alhamdulillah saya bisa seperti ini dan ada di tempat ini. Dan saya ngajar dimanapun tempat dan berdakwah dimanapun tempat karena doa orang tua saya, ibu saya, bapak saya setiap malam itu tahajud tidak pernah tinggal. Sepertiga malam selalu mendoakan saya sebagai anaknya dan mendoakan adik saya dan yang lainnya semua. Karena berharap apa? Berharap akan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dengar di rumahnya, kalau anaknya ingin sukses, doakan mereka. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah karena bentuk doanya orang tua terhadap Allah Subhanahu wa taala 90% kehidupan yang dijalani anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. 90%. Ketika orang tua angkat tangan, selamat dia. Ketika orang tua angkat tangan, bahagia dia. Nah, di sini kalau kita lihat ibu kita nih, konteks ini nih, itu selalu mengajarkan kepada kita, sayangi adiknya, sayangi kakaknya, Ya.
akur terhadap keluarganya. Betul, betul. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis jelaskan, Muslim itu bersaudara. Tidak dikatakan dia beriman kalau dia tidak mencintai daripada Muslim yang lain. Bahkan saudara kandung wajib kita sayangi, kita cintai. Jangan menzolimi antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Orang tua selalu menyampaikan, oh kamu harus baik sama kakakmu, adiknya harus baik sama adiknya lebih kecil lagi. Kamu harus baik dengan adik kamu, kamu harus baik dengan kakak kamu. Saling mencintai, saling menyayangin. Itu selalu disampaikan. Ketika orang tua yang berpulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala, meninggal dunia, anaknya masih ribut dengan satu dengan yang lainnya. Karena dengan egonya masing-masing, ini adalah sumber malapetaka. Koreksi diri masing-masing. Apa yang salah terhadapnya? Bukan saling menyayangi, bukan saling mencintai, tapi bermusuhan satu dengan lainnya. Ini adalah bentuk apa? Jauhnya keimanan dan takwan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mendapatkan keberkahan dari Allah dan tidak ada keridhaan daripada orang tuanya. Subhanallah. Ini yang berbahaya. Jadi sekali lagi di saat orang tua kita masih ada, sayangi, lakukan sebaik apapun apa yang kita punya karena kita nggak tahu ya sampai kapan kita bisa berbakti sama orang tua. Allah. Betul. Aduh, Masya Allah. Baik Habib, terima kasih penjelasannya. Baik jamaah Islami Tenda yang dirahmati Allah. Masya Allah, Alhamdulillah nih sudah banyak juga nih pertanyaan dari jamaah yang masuk ke sosial media Islami Tenda. Dan sekarang saatnya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, ada pertanyaan dari Instagram @hambaAllah, nih tidak mau disebutkan namanya. Tolong tutup nama saya Ustadz. Baik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya nih, sebelumnya saya tahu surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi saya juga mau tanya nih Ustadz, jika saya tidak berbuat salah dan saya membela diri, tapi ibu saya selalu menganggap dan langsung mengucapkan saya anak durhaka, tidak tahu diri dan langsung mengucapkan saya anak durhaka, langsung mengungkit semua kesalahan saya di masa lalu dan mencaci maki saya dan sampai mensumpahi saya seperti tidak bakal sukses, anak durhaka dan bilang saya LGBT. Saya bingung. Saya itu capek dicaci maki dan disumpahi seperti itu. Ketika saya membela diri saya langsung dicap anak durhaka. Jadi gimana nih Ustadz yang harus saya lakukan? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih sebelumnya Ustadz Syah. Mohon jawabannya melalui tausiah. Silakan guru. Saudara Matarim Tabih Habib Usman, saya Syifa, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak yang insya Allah berusaha menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, jangan membela diri kalau begitu. Yang pertama, jangan membela diri karena udah tahu setiap membela diri pasti jawabannya surgamu di telapak kakiku. Engkau lahir daripada rahimku, engkau anak durhaka. Engkau tidak lahir dari batu. Subhanallah. Kukutuk kau. Jadi yang pertama jangan membela diri. Jangan membela diri di hadapan orang tua, tapi bela dirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbakti kepada orang tua itu sering kami garis bawahi, itu yang nilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau orang tua sumpahi apapun, tapi di mata Allah kita sudah maksimal berbakti sama orang tua, insya Allah menjadi ladang pahala bagi kita. Tapi mau kita membahagiakan orang tua pun kalau misalnya di mata Allah nih anak nih acting doang nih di belakang orang tuanya, dia sebenarnya tidak sayang sama orang tuanya, maka yang kita kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan orang tua tetap berbuat baik, jangan membela diri. Kalau udah tahu jawabannya seperti itu, jangan membela diri di hadapan orang tua, berubah aja. Berubah insya Allah, Allah yang akan sampaikan kepada orang tua bahwa anakmu telah berubah, anakmu telah berbuat baik. Yang kedua, saya garis bawahi juga pertanyaan tadi ada dituduh apa segala macam LGBT segala macam, itu tunjukkan perubahan. Harusnya tunjukkan perubahan sikap, tunjukkan perubahan kebaikan kita sehingga orang tua juga bisa menilai insya Allah. Ada memang orang tua yang seperti itu kok, tidak pernah puas dengan kebaikan anak-anaknya. Subhanallah. Aduh, Masya Allah. Jadi gimana ya? Jadi takut gitu belum bisa memberikan yang terbaik, tapi mudah-mudahan lah. Nah Habib, tadi aku kan sama Ustaz Syam udah telepon mama-mama kita nih. Ustazah Syifa juga tadi udah cerita banyak mengenai ibu juga tadi udah telepon. Dan sekarang nih aku pengen, Habib ada nggak sih yang mau disampaikan ke uminya Habib? Nih aku penasaran kalau Habib durasinya gimana? buat telepon nggak ada. Umi minta ridho, minta ikhlasnya. Terima kasih selalu menyaksikan Islam itu indah. Umi selalu nyanyi. Ih Masya Allah, Umi sehat-sehat nggak pernah. Umi, Masya Allah. Sehat-sehat. Doain kita terus. Doain kami Amin. semua dan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan berharap pada Umi senantiasa nggak putus doain. Amin. Tahajud malam selalu doain. Saya bisa seperti ini karena Umi saya. Waduh. Intinya seperti itu. Masya Allah. Dan beruntung alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah.
Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini insya Allah kita akan menjawab lagi pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk ke sosial media Islamit Indah. Tetap di Islamit Indah, jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islamit Indah. Masya Allah hari ini kita sedang membahas tema Ibu Engkau Menguatkanku. Masya Allah dari segmen 1 sampai tadi kita berderai air mata. Masya Allah. Nah jamaah karena banyak banget pertanyaan yang belum dijawab sama guru-guru kita. Sekarang kita masuk lagi yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Nah ini ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu memang umurnya tidak terlalu tua dan masih terbilang muda, tapi mohon maaf dia sudah pikun. Bahkan ibu tidak bisa ingat anaknya sendiri. Saya sedih Ustadz, bagaimana saya harus menguatkan diri walaupun kadang aku diperlakukan seperti orang lain sama ibu yang sudah pikun. Aduh, Habib mohon jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ingat, kita sebagai seorang anak wajib menyatakan kita anak. Orang tua ngomong apa aja kita tetap anak. Orang tua ngoceh kayak gimana pun juga kita anak. Sayangi orang tua kita, jangan marah terhadap orang tua kita, doakan orang tua kita. Semoga Allah berikan keberkahan. Dan yang kedua, orang tua dimanapun berada, jangan berkata-kata kasar terhadap anaknya, nyumpahin anaknya. Ini adalah orang tua yang kurang daripada keimanan takwaan kepada Allah, kurang menuntut ilmunya Allah. Sehingga apa? Kata-katanya tidak baik terhadap anaknya. Ayo sentuh diri kita masing-masing dan ambil hikmah daripada semuanya. Amin, amin, anak amin. ambil hikmahnya, ibu ambil hikmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib, mudah-mudahan terjawab. Baik jamaah kita lanjutkan ke pertanyaan kedua nih. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, aku merasa kehilangan kekuatan setelah ibu pergi. Dulu setiap aku mulai mau menyerah, ibu selalu meyakinkan aku bahwa aku bisa melewati semua ujian ini. Lalu bagaimana aku bisa terus melanjutkan hidup ini walaupun sudah tidak ada ibu yang memberi aku kekuatan? Ustazah Sifa, mohon jawaban. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada istilah yang sering populer nih ya, life must go on. Jadi hidup itu harus tetap diteruskan, harus tetap berlanjut. Ya, mungkin dulu penguat kita adalah seorang ibu, tapi memang harapan orang tua adalah ketika anaknya dewasa, anaknya bisa mandiri menyelesaikan masalah apapun sendiri. Jadi la tahzan innallaha ma'ana, walaupun ibu udah nggak ada Allah yang menjaga kita. Amin. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah, mudah-mudahan terjawab. Baik, alhamdulillah jamaah. Sekarang berarti saatnya kita bersama-sama bermuhasabah dan insya Allah akan ditutup oleh doa dan dipimpin oleh guru kita Ustadz Syam. Silahkan guru. أمي ثم أمي لحد آخر يوم فعمري حبي من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها ذاب خيرها في دمي وعايش بيه. Dalam riwayat disebutkan ternyata kenapa Allah Subhanahu wa taala menunda untuk mengadab Firaun, karena salah satu alasannya Firaun itu adalah seorang yang merawat ibunya. Subhanallah. Maka kalau Firaun saja ditunda azabnya karena merawat ibunya, apalagi orang yang sholat, orang yang berpuasa, orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sembari membahagiakan ibundanya, tentu saja ridha dan rahmat Allah selalu ada padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, panjangkan umur ibu kami ya Allah. Jikalau sedang sakit sembuhkan, jikalau sudah meninggal maka lapangkan kuburnya ya Allah, dan pertemukan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Akhir kata saya Mika Tadausi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam